A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita melanjutkan Al-Hikam pada kalimat yang ke-45. Ini terkait dengan persahabatan dan orang yang pantas dijadikan sahabat. Dalam kalimat yang ke-45 ini, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, jangan kau temani orang yang keadaannya tidak membuatmu bersemangat dan ucapannya tidak membimbingmu ke jalan Allah. Syekh Syarqawi menyampaikan dalam kalimat yang ke-45 ini, seorang murid dilarang berteman dengan orang semacam itu, sekalipun orang itu ada ahli ibadah atau ahli zuhud, karena dianggap tidak ada gunanya. Sebaliknya, kau disarankan berteman dengan orang yang membuatmu bersemangat dan ucapannya membimbingmu ke jalan Allah. Misalnya orang yang tekadnya tinggi, yang senantiasa bergantung kepada Allah, jauh dari makhluk, atau dalam setiap kebutuhannya tidak bertumbuh kecuali kepada Allah, dan dalam setiap perkara tidak bertawakal kepada selainnya, sehingga di matanya seluruh manusia tidak berarti apa-apa, tidak bisa mendatangkan bahaya ataupun manfaat. Bahkan ia menganggap dirinya sendiri rendah dan tak berguna, tidak mampu berbuat sesuatu, dan tidak bisa menentukan nasibnya sendiri. Dalam setiap amalnya, ia tetap berjalan pada jalur syara, tanpa melebih-lebihkannya atau menguranginya. Inilah sifat orang-orang arif yang mengenal Allah. Menemani orang-orang seperti itu, walaupun ibadahnya sedikit dan amalan sunnahnya tidak banyak, amat dianjurkan bagi seorang murid, karena banyak mendatangkan manfaat, baik dari sisi agama maupun dunia. Sebab manusia selalu mengikuti tabiat manusia lain. Adapun orang-orang yang tidak memiliki sifat-sifat di atas, kita hanya diperbolehkan bergaul dengan mereka secara lahir, tidak lebih, karena tidak ada gunanya bergaul dengan mereka. Jika mereka sederajat denganmu, pergaulanmu dengan mereka tidak akan mendatangkan bahaya apa-apa bagimu. Namun jika derajat mereka berada di bawahmu, Ibnu Athaillah memberikan nasihatnya melalui hikmah yang disampaikan di kalimat yang ke-46. Bisa jadi perbuatan burukmu tampak baik di matamu karena persahabatanmu dengan orang yang lebih buruk daripada dirimu. Syekh Syarqawi melanjutkan bahwa berteman dengan orang yang kualitas kebaikannya berada di bawahmu amat berbahaya, karena bisa menyamarkan aib dan kekuranganmu. Akibatnya, kau akan selalu berbaik sangka terhadap dirimu sendiri. Kau bangga dengan amalmu dan merasa puas dengan kondisimu, sehingga kau rela hati dan selalu melihat kebaikan-kebaikanmu. Itu adalah pangkal segala keburukan. Boleh saja kau berteman dengan orang yang keadaannya tidak membuatmu bersemangat dan ucapannya tidak membimbingmu ke jalan Allah, asalkan orang itu sederajat denganmu, agar pertemananmu dengannya tidak membahayakanmu. Di sini, Syekh Ibnu Athaillah ingin menjelaskan bahwa pertemanan dengan orang-orang arif terbagi menjadi dua: pertemanan yang didasari keinginan dan pertemanan yang mengharap berkah. Pertemanan yang didasari keinginan ialah pertemanan yang harus memenuhi syarat-syaratnya. Kesimpulannya, keberadaan seorang murid dengan syekh atau gurunya seperti seonggok mayat di tangan para pemandi mayat. Adapun pertemanan untuk mengharap berkah ialah pertemanan yang tujuannya masuk ke satu kaum dan berpakaian dengan pakaian mereka, serta tunduk pada peraturan mereka. Di sini tidak perlu ada syarat-syarat pertemanan. Yang paling penting adalah bagaimana ia berpegang pada batasan-batasan syara. Diharapkan dari pertemanannya dengan kaum itu, ia akan mendapatkan berkah mereka
dan bisa sampai ke makom yang telah mereka raih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.